Halo, perkenalkan saya Arif Rahman Hakim. Saya Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika atau HIMAFI FIPA UNY. Struktur kepengurusan HIMAFI FIPA UNY terdiri atas pengurus inti, departemen, dan badan semi otonom. Pengurus inti terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris jenderal, 2 orang sekretaris, dan 2 orang bendahara. Ketua HIMAFI 2024 memiliki 8 tupoksi yang tercantum dalam GPHK 2024. 1. Penanggung jawab umum atas jalannya roda organisasi HIMA Fisika FIPA UNY. 2. Bersama seluruh pengurus bertanggung jawab melaporkan seluruh kegiatan yang telah digariskan dalam GPHK 2024 saat sidang umum HIMA Fisika FIPA UNY 2023. 3. Bersama Sekretaris Jenderal menentukan kebijakan dan arahan umum pelaksanaan dari hasil-hasil sidang umum HIMA Fisika FIPA UNY 2023. 4. Mengawasi dan mengarahkan peran dan fungsi semua departemen HIMA Fisika FIPA UNY. 5. Sebagai koordinator umum semua BSO yang ada di HIMA Fisika FIPA UNY. 6. Mengawasi dan mengarahkan gerak organisasi termasuk sumber daya yang ada di HIMA Fisika FIPA UNY. 7. Melakukan koordinasi dengan tingkatan birokrasi se-UNY. 8. Melakukan koordinasi dengan ormawa lain dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Halo, saya Arvin Pasari sebagai Sekretaris Jenderal mempunyai tupoksi sebagai berikut. Yang pertama, bersama Ketua menentukan kebijakan dan arahan umum pelaksanaan dari hasil-hasil sidang umum HIMA Fisika FIPA UNY 2023. Yang kedua, menggantikan posisi Ketua apabila Ketua berhalangan hadir, baik urusan internal maupun eksternal HIMA Fisika FIPA UNY. Yang ketiga, bersama Ketua dan seluruh pengurus bertanggung jawab melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah digariskan dalam GPHK 2024. Yang keempat, menyusun dan mengatur agenda kegiatan organisasi melalui rapat kerja atas persetujuan Ketua. Yang kelima, mengatur perjalanan dinas pengurus HIMA Fisika FIPA UNY atas persetujuan Ketua. Yang keenam, mengawasi dan mengarahkan kerja Sekretaris dan Bendahara HIMA Fisika FIPA UNY. Yang ketujuh, bersama Ketua mengawasi dan mengarahkan peran dan fungsi semua departemen HIMA Fisika FIPA UNY. Sekretaris HIMA Fisika FIPA UNY yang terdiri dari 2 orang sekretaris bertanggung jawab atas segala tata kelola administrasi dalam Himpunan Mahasiswa Fisika FIPA UNY. Kami melakukan pendataan administrasi di Himpunan Mahasiswa Fisika FIPA UNY seperti pendataan inventaris, pendataan barang peminjaman, pendataan surat masuk dan keluar, serta pendataan arsip-arsip yang terdapat dalam Himpunan Mahasiswa Fisika FIPA UNY. Kami juga menjalankan SOP administrasi yang terdapat dalam Himpunan Mahasiswa Fisika FIPA UNY, seperti SOP naskah pertanggungjawaban, SOP naskah persuratan, beserta alur-alurnya. Adapun penertiban SOP dilakukan dengan pengkoreksian naskah-naskah terkait melalui Sekretaris 2 dan melalui Sekretaris 1. SOP demikian dikoordinasikan untuk kepentingan program kerja dan kerjasama. Bendahara HIMA Fisika FMIPA UNY terdiri dari Bendahara 1 dan Bendahara 2. Bendahara bertanggung jawab atas sirkulasi keuangan organisasi. Membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan HIMA Fisika yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran. Menyelenggarakan pencatatan penerimaan iuran wajib dan insidental serta melaporkan penerimaan dan pemasukan di setiap bulannya. Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi merupakan departemen yang mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan jaringan dengan organisasi, lembaga atau instansi internal maupun eksternal kampus, serta anggota HIMA Fisika FIPA UNY. Saya, Irham Adi Mustafa, bisa dipanggil Irham, dari Fisikae Angkatan 2022. Ya udah sih, gitu doang. Nah, kalau yang ini namanya Alfi Laili Hidayatul Anissa, bisa dipanggil Alfi
dari Pendidikan Fisika A Angkatan 2022. Ini Hezky Anggi Rujeski Arni dari Fisika E Angkatan 2023. Oke, lanjut. Kalau yang ini namanya Septi Wulansari, bisa dipanggil Septi, dari Pendidikan Fisika A Angkatan 2022. Oke, next ada Raffi Aulia Jimny Asvindra, bisa dipanggil Raffi, dari Pendidikan Fisika C Angkatan 2023. Oke, lanjut ada Clara Dwi Puan Munte, bisa dipanggil Clara, dari Pendidikan Fisika C Angkatan 2023. Terakhir ada Yuni Diva Hapsari, bisa dipanggil Yuni, dari Pendidikan Fisika C Angkatan 2023. Build and Develop Network, yang artinya membangun dan mengembangkan jaringan. Hai, we are PJO, Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi. Wouldn't be tempted to come here, everyone knows about PJO. Kalau orang-orang sih, panggilnya kita PJO. As you know, do you know is PJO? PJO merupakan departemen yang membangun fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan jaringan dengan organisasi dan lembaga atau instansi internal maupun eksternal kampus, serta organisasi Himafisika FMIPA UNY. Menjalin kerjasama dengan organisasi dan lembaga atau instansi internal maupun eksternal kampus, serta organisasi Himafisika FMIPA UNY. Membatasi pengembangan organisasi Himafisika FMIPA UNY. Teman-teman tahu nggak kalau orang-orang itu sering bilang kalau PJ itu kerjanya cuma jalan-jalan doang? Sebenarnya enggak sih, kita juga di sini bersama membangun Himafi. Sasaran kita itu merupakan Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi adalah organisasi, lembaga, atau instansi internal maupun eksternal kampus dan anggota Himafisika FMIPA UNY. Kalau ditanya soal arahan dari Departemen Pengembangan Jaringan Organisasi ini mengadakan kegiatan-kegiatan dan kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau instansi internal maupun eksternal kampus dan mengembangkan kualitas hubungan antara pengurus Himafisika FMIPA UNY dengan anggota Himafisika FMIPA UNY sesuai dengan fungsi kehumasan. Halo semua, perkenalkan, kami adalah pengurus dari Departemen Pengembangan Potensi Sumber Daya Mahasiswa atau yang biasa dipanggil PPSDM. Sebelum kenalan sama Departemen PPSDM, kenalan sama kita dulu yuk. PPSDM memiliki 7 orang pengurus loh. Dan di PPSDM, kami juga memiliki 2 ranah kerja, yaitu yang pertama di bidang olahraga dan seni, dan yang kedua adalah di bidang kaderisasi. Kalian penasaran gak sih apa aja fungsi PPSDM lebih lanjut? Kalau iya, let's check it out. PPSDM memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama, menggali serta mengembangkan minat dan bakat mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY dalam bidang olahraga dan seni. Hai! Di mana kami menggali minat dan bakat mahasiswa dengan melakukan pendataan potensi mahasiswa di bidang olahraga dan seni. Pendataan itu harus apa? Setelah pendataan potensi minat dan bakat untuk bidang olahraga dan seni dilakukan, langkah selanjutnya yaitu mewadahi serta mengembangkan potensi mereka dengan cara mengadakan latihan rutin. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi latihan rutin yang diadakan oleh PPSDM.
dari serangkaian kegiatan larut, potensi mahasiswa akan kita salurkan di perlombaan olahraga dan seni, baik di internal maupun eksternal fisika. Berikut ini adalah perlombaan yang diikuti dan dimenangkan oleh mahasiswa fisika di bidang olahraga dan seni. Lalu yang kedua, PPSDM juga menjalankan fungsi kaderisasi secara berkelanjutan demi melanjutkan roda kepengurusan Himafi. Untuk menjalankan fungsi kaderisasi, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengenalkan mahasiswa kepada lingkungan baru mereka di Departemen Pendidikan Fisika, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Setelah itu, kami melaksanakan kegiatan untuk mengenalkan mahasiswa kepada Himafisika FMIPA UNY dengan memperkenalkan sistem kepengurusan Himafi, serta ikut merasakan langsung bagaimana menjalankan suatu proker di bawah naungan Himafi. Itu tadi adalah perkenalan singkat mengenai peran serta fungsi Departemen PPSDM. Terima kasih dan sampai jumpa. Kak, kenalan dulu dong. Gue penalaran, of course gue produktif karena punya properti. Gue penalaran, dikira ambis padahal nangis. Gue penalaran, kerja santai hasil badai. NPC tembus 200 peserta nih cuy. Gue penalaran, dikira ngebosenin padahal ngangenin. Kita penalaran, of course kita anti lelet karena kita Punya mulet. Kami dari Departemen Penalaran. Departemen Penalaran adalah departemen yang memiliki peran dan fungsi untuk memberdayakan mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta agar mampu menginterpretasikan keilmuannya. Seperti namanya, penalaran identik dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa ilmiah, seperti membaca buku, berdiskusi, menulis, dan juga berpikir kritis. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya berguna untuk menambah wawasan khususnya di bidang fisika. Departemen Penalaran memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan wacana ilmu pengetahuan dan teknologi pada mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta dan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan Departemen Penalaran ditujukan untuk seluruh mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika, pelajar, dan juga masyarakat umum. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan akademik yang dihadapi mahasiswa. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan Departemen Penalaran meliputi diskusi mengenai macam-macam konsentrasi yang ada di fisika maupun pendidikan fisika, serta pembahasan terkait tugas akhir atau skripsi yang akan dijalani oleh seluruh mahasiswa. Terdapat juga sosialisasi mengenai kurikulum dan program kegiatan MBKM. Selain sosialisasi, terdapat kegiatan ilmiah lainnya seperti diskusi mengenai topik perkuliahan maupun penyelesaian suatu soal atau proyek yang biasa dilakukan dengan teman maupun kakak tingkat. Selain itu, Departemen Penalaran juga memiliki kegiatan bertaraf nasional, yaitu Olimpiade Fisika dan Seminar. Olimpiade Fisika bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang fisika dan menumbuhkan jiwa kompetitif yang sehat.
Sedangkan kegiatan seminar bertujuan untuk mengenalkan ilmu-ilmu fisika pada pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Seperti itulah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Departemen Penalaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan intelektual mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Halo, kenalin aku Yosi. Halo, nama aku Indira. Halo, nama aku Dela. Halo, nama aku Diva. Halo, nama aku Wilda. Halo, nama aku Isnan. Kami dari Departemen Kesejahteraan Anggota 2024. Hai, kamu kenapa kok kayak bingung gitu? Kalau iya nih, aku lagi bingung banget. Aku mau nurunin UKT tapi nggak tahu gimana caranya. Kamu tahu nggak? Nah sih, aku juga mau nurunin UKT aku. Soalnya orang tua aku juga di PHK gitu loh. Jadi berdampak ke ekonomi keluarga aku. Kira-kira gimana ya caranya? Ada apa nih kumpul-kumpul? Kita boleh gabung nggak sih? Boleh. Aku lagi bingung mau nurunin UKT tapi nggak tahu cari info gimana. Ya aku juga mau nurunin UKT gitu karena orang tua aku habis di PHK gitu. Jadi berdampak ke ekonomi keluarga aku. Oh, terkait itu coba deh kalian tanya ke Kesra. Nah bener banget tuh, dari permasalahan kalian bisa kasih tahu ke Kesra. Jadi di Kesra itu ada program kerja yang namanya Topcin. Topcin itu apa sih? Jadi Topcin itu merupakan program kerja dari Kesra. Nah, Topcin itu merupakan donasi dari mahasiswa dan dosen-dosen di Departemen Pendidikan Fisika. Nah, alokasi dana dari Topcin itu bakal kita kasih ke mahasiswa atau masyarakat yang terkena musibah. Oh gitu. Kalau Kesra sendiri itu apa sih? Jadi gini loh, Kesra. Halo, jadi kami di sini akan memberikan penjelasan sedikit terkait Kesra. Nah, apa sih Kesra itu? Kesra itu merupakan kependekan dari kesejahteraan anggota. Departemen Kesra sendiri merupakan departemen yang mempunyai fungsi dan peran untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY sehingga dapat meningkatkan kerohanian dan jiwa sosialnya. Untuk Departemen Kesra sendiri memiliki dua divisi, yaitu divisi sosial dan divisi advokasi. Nah, untuk tujuan dari Kesra sendiri itu apa sih, Kak? Untuk tujuan sendiri, yaitu meningkatkan kerohanian mahasiswa, menjembatani dan membina hubungan yang harmonis, dan juga mengasah jiwa kepekaan mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Kemudian sasaran dari Departemen Kesra sendiri yaitu Sivitas Akademika Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY dan masyarakat umum. Untuk arahan kerja sendiri, Kesra itu menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan, kemudian kegiatan kerohanian, dan kita melayani, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi serta permasalahan mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari Kesra. Sampai jumpa. Oh iya, maaf. Ya udah ya, kita tunggu di Kesra. Yaudah yuk ke Kesra. Yuk. Jangan lupa sambat ke Kesra ya. Kabeh masalah ono dalane. Halo semua, kami dari BSO Dana Usaha atau BSO Danus.
BSO Dana Usaha adalah badan yang mempunyai fungsi dan peran untuk membangun, mengembangkan, dan memberdayakan jiwa kewirausahaan mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY, serta membantu menciptakan kemandirian ekonomi Hima Fisika FMIPA UNY. Adapun kegiatan dari BSO Dana Usaha atau BSO Danus yaitu memberdayakan mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY yang berminat untuk menjadi tentor. Jadi, kita akan membantu siswa yang ingin bimbel dan mencarikan tentor yang sesuai di bidangnya. Selain itu, BSO Danus juga mengadakan kegiatan business sharing. Di kegiatan ini, kami mengadakan seminar kewirausahaan bagi anggota BSO Danus dan juga mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Pada kegiatan ini, kami tentunya akan menghadirkan pembicara yang berkompeten di bidang kewirausahaan. BSO Dana Usaha mempunyai dua tujuan. Yang pertama, membangun, mengembangkan, dan mengoptimalkan jiwa kewirausahaan mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY. Dan yang kedua, membantu menciptakan kemandirian ekonomi Hima Fisika FMIPA UNY. BSO Dana Usaha juga melakukan pengadaan PDL Hima Fisika FMIPA UNY. Jadi, kami yang akan melakukan pre-order, pemesanan ke konveksi terkait, dan pendistribusian PDL Hima kepada para pengurus Hima Fisika FMIPA UNY. BSO Dana Usaha mempunyai marketplace seperti Shopee dan Tokopedia yang digunakan untuk menjual produk-produk Himafi seperti kaos, tumbler, dan topi. Nah, itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di BSO Danus Hima Fisika FMIPA UNY. Hai, halo semua. Sebelum melihat lebih jauh video ini, kenalan sama kita dulu yuk. Kenalin, kami dari pengurus BSO Kelompok Karya Ilmiah Fisika. Pada periode ini, pengurus BSO KKIF ada 6 orang yang semuanya cantik-cantik loh. Yuk, kenalan dulu sama kita.
Kelompok Karya Ilmiah Fisika merupakan badan yang berfungsi dan berperan dalam mengembangkan dan menyalurkan bakat, minat, dan potensi dalam bidang penelitian dan karya ilmiah. Tujuan BSO KKIF menumbuhkan dan mengembangkan semangat untuk mengadakan penelitian sains dan pembuatan karya ilmiah bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY dan masyarakat umum. Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi program kerja KKIF yang telah terlaksana pada tahun sebelumnya. Program kerja yang pertama adalah medsos atau meneliti bersama dosen. Lalu ada P3KI, yaitu pelatihan penulisan dan penginspirasian karya ilmiah. P3KI sebelumnya dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pelatihan dan kepenulisan. Tujuan diadakannya program kerja P3KI untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika. Program kerja selanjutnya yang gak kalah keren, yaitu LTN atau Lomba Tulis Esai Nasional, yang merupakan serangkaian acara Pekan Ilmiah Fisika. LTN diikuti oleh beberapa peserta dari perguruan tinggi berbeda. Nah, tahun sebelumnya, LTN diadakan secara hybrid, yaitu online dan offline. Dengan adanya BSO KKIF, diharapkan anggota KKIF dan mahasiswa Deprik Fisika dapat mendalami dan belajar bersama soal karya tulis ilmiah. Semoga dapat lebih berprestasi ke depannya. Semangat! KKIF, RAR! Hai guys, jadi hari ini aku lagi ada di kampus FMIPA UNY. Dan hari ini aku mau kenalin ke kalian teman-teman laser mulai dari aku. Perkenalkan, nama aku Fathia Putri Handayani. Aku dari Pendidikan Fisika C angkatan 2022 dan tahun ini aku sebagai staf di laser. Halo, aku Dina Mai Utami, biasa dipanggil Dina. Aku staf dari laser dan aku angkatan 23. Halo semuanya, aku Litu Hoisasi Kirana. Aku staf di BSO Laser, aku angkatan 23. Halo, namaku Ferdi Nugraha dari angkatan 22 dan sebagai staf BSO Laser. Halo, aku Muhammad Arsyala Kafi Asyid dari staf BSO Laser dari angkatan 2023. Halo teman-teman, aku Rabani Adit Pratama, biasa dipanggil Raban. Di sini aku diamani sebagai koordinator BSO Laser 2024. BSO Laser atau Laskar Multimedia dan Jurnalistik Hima Fisika FMIPA UNY bergerak di bidang multimedia dan jurnalistik. Multimedia meliputi fotografi, videografi, editing konten, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk jurnalistik meliputi pencarian dan penyampaian informasi melalui media sosial atau media lainnya. Kegiatan yang diadakan laser pun beragam. Tahun lalu diadakan hunting foto, training software di laptop maupun di HP, forum bincang jurnalistik dengan pembicara yang sudah ahli di bidang jurnalistik, dan pembuatan film pendek. Untuk film pendek bisa disaksikan di YouTube-nya Hima Fisika FMIPA UNY.
teman-teman laser semuanya. Hai dulu, saya hai dulu semua. Nah, laser tuh apa sih Mas kerjanya Mas? Langsung Bang. BSO Laskar Multimedia dan Jurnalistik adalah badan yang berfungsi dan berperan dalam membangun, mengembangkan, dan menyalurkan potensi dalam bidang multimedia dan jurnalistik mahasiswa UNY, khususnya mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY, dan menyediakan informasi bagi masyarakat umum. Tujuan dari BSO Laser yang pertama membangun, mengembangkan, dan menyalurkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa UNY, khususnya mahasiswa Departemen Pendidikan Fisika FMIPA UNY di bidang multimedia dan jurnalistik. Dan yang kedua adalah menjadikan BSO Laser sebagai salah satu media informasi di Departemen Pendidikan Fisika. Untuk sasaran sendiri ada dua, untuk sasaran khusus yaitu anggota BSO Laser, dan sasaran umum adalah seluruh mahasiswa UNY dan masyarakat umum. Untuk arahannya ada dua, yaitu mengadakan dan mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan kemultimediaan dan kejurnalistikan bagi anggota BSO Laser, mahasiswa UNY, dan masyarakat umum. Dan yang kedua adalah mengelola dan mengoptimalkan media informasi Hima Fisika FMIPA UNY. Kami Laser. Kami Laser. Kami Laser. Kami Laser. Kami Laser. Kami Laser. Himafi 2024. Keluarga berintegritas. Himafi